Selamat datang di Rekap Manhwa kali ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jalan cerita manhwa yang penuh konflik dan kejutan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja alur ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya serta jangan lupa like, share dan komen. Ternyata Hyunjun sedang menceritakan kejadian sebenarnya yang sedang berlangsung. Saat itu, situasi terlihat baik-baik saja. Hyunjun bahkan telah memeriksa setiap bilik toilet 2 kali dan tidak mendeteksi hal aneh sama sekali. Sujin kemudian bertanya mengapa mereka bisa meninggalkan Yerim. Si preman yang tidak terima kembali dituduh meninggalkan Yerim sebelum cerita selesai, kembali menunjukkan emosinya. Ketua kelas segera melerai keributan itu dan menyuruh masing-masing pihak untuk tenang serta mendengarkan cerita hingga selesai. Ketua kelas lalu mempersilakan Hyunjun untuk melanjutkan kronologis kejadian. Cerita kemudian masuk ke adegan di mana Junsuk mengancam akan meninggalkan Yerim sendirian jika ia terus menangis. Mereka akhirnya keluar dari kamar mandi dan memutuskan menunggu di luar, memberi Yerim privasi untuk menenangkan diri dan membersihkan wajahnya. Yerim masih terlihat sedikit takut karena ditinggal sendirian di toilet. Dengan enggan, Junsuk berjanji akan menunggunya di depan koridor toilet, beranggapan tidak etis seorang pria melihat wanita beraktivitas di toilet. Yerim menyetujui usul itu sambil memohon agar mereka tidak pergi jauh. Mereka bertiga menunggu di luar dengan tenang, meski tetap waspada. Junsuk yang menyadari kehadiran Seojung di sampingnya justru merasa heran. Ia heran mengapa Seojung mengikuti mereka, alih-alih menemani Yerim yang sesama wanita dan teman. Seojung menolak dengan alasan hubungan pertemanan mereka tidak dekat. Penolakan itu semakin membuat Junsuk bingung, karena dalam situasi seperti ini biasanya wanita akan saling menemani. Namun, Junsuk memilih tidak memperdulikannya lagi. Sementara itu, dalam benak Seojung juga timbul keheranan, mengira apakah naluri takut di otak Junsuk sudah hilang. Sementara itu, Yerim yang berada di dalam toilet sedang bercermin sebelum membuka keran air. Air pun mulai mengucur perlahan dari keran. Yerim melepas kacamatanya. Pandangannya langsung menjadi buram, tidak bisa melihat sesuatu dengan jelas. Ia lalu mencuci mukanya seperti biasa. Keran air kemudian ditutupnya kembali. Ia berusaha menyemangati diri agar tidak menangis lagi, mengambil nafas panjang untuk menenangkan diri sebelum kembali bercermin, namun tiba-tiba, ia melihat siluet dirinya sendiri di cermin tersenyum lebar dengan ekspresi yang menyeramkan. Yerim ragu sejenak, tidak yakin dengan apa yang barusan dilihatnya, namun ekspresi wajahnya secara tidak sadar mengikuti senyum di cermin tersebut. Kebingungan menyergapnya, mengira semuanya hanya imajinasi karena penglihatannya yang buram. Ia mengusap matanya, berharap sosok itu tidak nyata. Yerim kemudian memakai kacamatanya kembali untuk melihat lebih jelas di cermin. Semuanya tampak normal, hal itu membuatnya lega. Ternyata hanya salah lihat pikirnya. Namun, tiba-tiba pantulan cermin berubah menjadi kemerahan dan bayangan yang terpantul tidak lagi sama dengan wujud aslinya. Sebuah tangan tiba-tiba muncul dan meraih wajah Yerim. Sementara di luar, tidak seorang pun menyadari kejadian mengerikan itu. Mereka masih sibuk berjalan mondar-mandir menunggu Yerim keluar. Setelah menunggu cukup lama, kesabaran Junsuk mulai habis karena Yerim dinilainya terlalu lamban. Junsuk menyuruh Yerim segera keluar sambil berjanji tidak akan meninggalkannya. Semua candaannya tadi hanya gurauan belaka. Tidak lama setelah itu Yerim akhirnya keluar, namun dengan sosok yang telah berubah, senyum lebar dan menyeramkan terpampang di wajahnya. Yerim hanya diam sesaat, sementara Junsuk dan Hyunjun mulai menangkap keanehan yang terpancar darinya. Junsuk masih memarahinya karena telah membuat mereka menunggu lama, sedangkan Hyunjun mulai merasakan firasat buruk. Karena tidak mendapat respons, Junsuk mendekat dan memegang bahu Yerim. Ia juga heran dengan ekspresi aneh yang terus terpancar dari wajah gadis itu. Yerim masih tetap membisu, hanya menoleh ke arah Junsuk sambil tersenyum sesaat. Lalu, ia membuka mulutnya dengan lebar, seolah hendak melakukan sesuatu. Junsuk yang belum sepenuhnya sadar malah memuji Yerim karena dianggap bisa bercanda dalam situasi seperti ini, sementara tingkah Yerim semakin aneh, bahkan posisi tangannya tidak wajar. Dari dalam toilet, Hyunjun samar-samar mendengar suara Yerim meminta tolong. Saat itulah Hyunjun akhirnya menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Ia segera memegang tangan Junsuk, berusaha ingin menyampaikan sesuatu. Namun, Hyunjun lebih memilih untuk menarik tubuh Junsuk menjauh dari Yerim untuk menghindari bahaya.
Hyunjun mengarahkan sapu kepada Yerim dan menanyakan identitasnya, karena yakin sosok di depannya bukan lagi Yerim. Junsuk yang masih bingung berusaha menoleh untuk memeriksa keadaan Yerim. Yerim tetap tidak menjawab, ia tiba-tiba berlari kencang ke arah mereka dengan senyuman menyeramkan yang masih terukir di wajahnya. Mereka menyiapkan alat pel dan mengancam Yerim untuk tidak mendekat atau mereka akan memukulnya. Yerim yang bukan lagi diri sendiri tidak menghiraukan ancaman itu dan terus melaju. Merasa tidak ada pilihan lain, Junsuk mendorongnya dengan tongkat pel agar Yerim tidak mendekat. Yerim tersungkur ke belakang dengan posisi tubuh yang aneh. Melihat Yerim tidak bergerak, Junsuk berusaha memeriksa keadaannya. Tidak ada respons apapun dari Yerim. Kebingungan dan kepanikan melanda Junsuk, ia berusaha mencari jawaban dari Hyunjun. Namun percuma, ia sendiri juga sama bingungnya. Junsuk berharap Yerim tidak mati, ia hanya ingin membela diri, sementara Hyunjun hanya berdiri di tempat tanpa respons. Junsuk melihat ekspresi Hyunjun yang sedang menatap ke arah Yerim dengan wajah penuh ketakutan. Ketakutan itu disebabkan Yerim telah bangkit kembali dengan posisi kepala dan tangan yang kaku tidak wajar. Yerim bangkit dengan tubuh setengah tertekuk, tangannya memegangi kepala sendiri. Seluruh tubuhnya terasa lemas tak bertulang. Ia mengarahkan pandangan ke arah Hyunjun dan yang lain. Hal itu membuat Junsuk sangat ketakutan, heran menyaksikan tingkah Yerim yang semakin aneh. Yerim memposisikan kepalanya dengan kedua telapak tangan yang menghadap terbalik. Lalu ia menatap Seojung yang segera mundur perlahan hingga merapat ke dinding, merasakan ancaman. Senyuman mengerikan meregang di wajah Yerim, pertanda ia tertarik untuk menyerang Seojung. Seojung yang panik mulai menangis ketakutan. Yerim segera bangkit dari posisi duduknya. Ia lalu menerjang dengan membabi buta. Seojung refleks menghindar, namun Yerim tidak menghentikan laju hingga wajahnya menghantam dinding koridor. Menyadari situasi semakin kacau, mereka memutuskan kabur menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, Yerim dihentikan oleh sesuatu. Seolah ada dinding tak terlihat menghalanginya. Dinding itu memancarkan cahaya merah. Persis seperti cahaya yang dilihat Hyunjun di dinding toilet saat mendengar suara Yerim sebelumnya. Hyunjun menyimpulkan bahwa ruang tempat Yerim terjebak memiliki aturan tersendiri yang membatasi pergerakannya. Karena tak bisa melanjutkan pengejaran, Yerim membenturkan kepalanya ke dinding. Berulang kali ia mencoba menerobos penghalang itu, hingga kepalanya terluka. Namun Yerim tidak berhenti. Dengan brutal ia terus menghantamkan kepalanya ke dinding transparan. Wajah Yerim sudah hancur. Hyunjun memandang heran ke arah toilet. Dari kejauhan ia melihat Yerim terpojok di dinding cermin. Dugaan Hyunjun benar, Yerim tak bisa melewati cermin itu. Hantaman terus berlanjut sampai kepala Yerim bocor. Nasibnya setelah itu tak diketahui. Hyunjun, Seojung, dan Junsuk segera pergi demi keselamatan mereka sendiri dan juga Yerim. Dan setelahnya, mereka berhasil kembali ke kelas dan bertemu dengan tim ketua kelas. Hyunjun sebenarnya ingin menolong Yerim, namun ia tak mampu bahkan tak memahami apa yang terjadi. Junsuk juga menunjukkan ekspresi tak berdaya. Meski sifatnya kasar dan selalu percaya diri, namun saat itu ia merasa tak berguna. Ketua kelas memahami cerita itu dan bertanya pada Sohan, berharap ia mengetahui sesuatu. Sohan dengan sikap dinginnya mengaku tidak tahu, menegaskan pamannya hanya penyintas bukan ahli paranormal. Sementara Sujin menyimpulkan mereka meninggalkan Yerim karena sifat anehnya. Junsuk kesal dengan kebodohan Sujin, mempertanyakan bagaimana mungkin membawa orang seaneh itu kembali dan membahayakan seluruh kelas. Hyunjun menimpali bukan karena alasan itu mereka meninggalkan Yerim. Ia yakin Yerim yang keluar dari kamar mandi bukan Yerim asli, berdasarkan suara yang didengarnya di toilet. Sujin masih sulit mempercayai hal itu. Yerim masuk sendirian dan keluar menjadi dua orang. Namun Soyun yakin dengan cerita Hyunjun dan mencurigai salah satu Yerim adalah monster. Nari kebingungan dengan pernyataan Soyun, selama ini ia mengira tidak ada monster lain di jam istirahat. Soyun mengaku awalnya juga berpikir demikian, namun ternyata tidak sesederhana itu. Soyun menyuruh Seona dan Doyun menceritakan pengalaman mereka secara langsung. Beberapa saat setelah Doyun dan Seona bercerita tentang dikejar monster tangan, mereka juga mengungkapkan bahwa gambar-gambar di koridor adalah murid asli yang telah diubah menjadi gambar. Nari tentu saja sangat ketakutan, mengingat ia sendiri melihat gambar-gambar itu ada di mana-mana. Begitu pula Miji yang mengalami ketakutan sama.
Situasi ini begitu gila sampai sulit dipercaya. Ketua kelas mencoba tetap tenang, bersyukur Doyun dan Seona selamat, dan menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya teman Doyun. Soyun menyimpulkan dari informasi yang terkumpul, ada monster buku, monster tangan, dan monster cermin yang ditemui Hyunjun dan Junsuk. Mereka tidak terlihat berbohong atau cukup gila untuk mencelakakan teman di situasi seperti ini. Lalu ketua kelas heran mengapa Seojung mengatakan Junsuk ingin membunuhnya. Ternyata karena Junsuk menyuruh Seojung menemani Yerim ke toilet. Menurut Seojung, jika saat itu ia menemani Yerim, ia pasti akan menjadi korban. Sujin akhirnya menyadari Seojung sama tidak warasnya dengan para preman tersebut. Ketua kelas menanggapi santai, lagi pula Junsuk menyuruhnya menemani Yerim sebelum monster muncul, jadi itu hanya salah paham. Ketua kelas meminta Seojung tidak berlebihan dalam situasi sudah kacau ini. Junsuk menasihati para wanita untuk tidak sembarangan bicara sebelum mengetahui cerita sebenarnya. Sujin masih tidak terima karena perkataannya belum terbukti. Dan tidak lama setelah itu, bel istirahat akhirnya berbunyi. Nari dari tim B digantikan Hyunjun akibat ketidakstabilan mentalnya. Mereka berangkat mencari Yerim. Dalam perjalanan, mereka terus melempar ujung sapu ke lantai koridor untuk menciptakan suara berisik sebagai pemeriksa situasi agar tidak disergap monster tangan. Tidak terdeteksi monster selama perjalanan. Saat akan membuka pintu yang sebelumnya mereka lewati, anehnya pintu itu telah terkunci. Hyunjun kebingungan, padahal sebelumnya pintu itu tidak terkunci. Sementara itu suasana di dalam kelas masih dipenuhi ketakutan. Miji merasa situasi ini sangat tidak adil. Ada monster berkeliaran di jam istirahat, dan kini benar-benar tidak ada tempat yang aman untuk mereka. Tiba-tiba Jiun meminta perhatian teman-temannya untuk menyampaikan informasi yang ia miliki. Ia menyimpulkan akan sangat berbahaya pergi ke kelas lain jika para monster memiliki hubungan dengan peraturan sekolah. Hyunjun masih berusaha membuka pintu yang terkunci, yakin pasti ada alasan tertentu di balik pintu yang terkunci itu. Ia menempelkan telinganya ke daun pintu, berusaha menangkap suara apapun dari seberang. Namun, sunyi senyap yang menyelimuti ruangan di seberang, bahkan suara benturan kepala Yerim pun sudah tak terdengar lagi. Sujin kembali menuduh Hyunjun menyembunyikan sesuatu, dengan nada menuding bahwa Hyunjun sengaja menyesatkan mereka. Hyunjun membalas dengan peringatan agar Sujin lebih berhati-hati dengan ucapannya sekali lagi. Taehyun segera melerai kedua mereka, khawatir pertengkaran itu akan memancing kedatangan monster lain. Dalam hati, Taehyun meragukan niat Sujin yang seolah hanya ingin mencari keributan, bukan benar-benar berniat menyelamatkan Yerim. Taehyun lalu meminta pendapat ketua kelas tentang langkah selanjutnya yang harus diambil. Ketua kelas terdiam sejenak, mencoba mencari solusi yang paling logis dan aman. Ia memeriksa sisa waktu mereka, 41 menit, waktu yang masih cukup untuk mencari jalan lain. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali menjelajah dengan Taehyun memimpin di depan. Langkah demi langkah mereka lalui, waktu pun terus bergulir. Ketika sisa waktu tinggal 20 menit, mereka masih belum menemukan jejak apapun. Keraguan mulai menyelinap di benak ketua kelas, mempertanyakan apakah keputusannya selama ini sudah tepat. Taehyun memanggilnya, berusaha meyakinkan ketua kelas untuk tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Ia mengingatkan bahwa tanpa peringatan ketua kelas sejak awal, bisa jadi separuh dari mereka sudah tewas. Ketua kelas merasa sedikit terhibur mendengar kata-kata tulus Taehyun, sambil berharap Yerim baik-baik saja. Setelah menjelajah cukup lama, Taehyun dan yang lain kembali dengan tangan hampa, tanpa menemukan jejak atau jalan lain menuju toilet tempat Yerim berada. Mereka justru dikejutkan oleh suasana kelas yang kacau. Beberapa siswa menangis, ada yang terlihat depresi, dan lainnya diliputi ketakutan. Kabar bahwa Yerim tidak ditemukan semakin membuat suasana menjadi histeris. Junsuk juga tampak terkejut mendengar pintu menuju toilet Yerim terkunci. Ditambah lagi, Sujin memprovokasi siswa lain dengan menuduh Hyunjun sengaja menyesatkan mereka. Ketua kelas segera meredam isu tersebut, menekankan penitnya membuat rencana baru lebih baik daripada saling menuduh. Jiun menghampiri ketua kelas. Ia ingin menyampaikan informasi yang ia kumpulkan berdasarkan fenomena yang terjadi. Ia memaparkan karakteristik monster pertama, yang memiliki aturan tidak boleh keluar kelas saat jam pelajaran. Lalu, monster tangan yang menyerang jika ada suara. Namun,
Jiun meragukan karakteristik itu karena tidak ada buku pelajaran yang terdistorsi menjadi monster semacam itu. Ketua kelas pun tersadar akan maksud Jiun, ia juga tidak bisa mengaitkannya dengan buku pelajaran manapun. Jiun membenarkan bahwa monster itu tidak berasal dari buku pelajaran, melainkan dari peraturan sekolah yang melarang keributan di koridor. Ketua kelas menyadari teori Jiun sangat masuk akal dan sejalan dengan yang pernah dikatakan Sohan. Jika teori itu benar, maka wajar jika aturan sekolah lain juga berubah menjadi monster. Apalagi aturan di sekolah sangat banyak, dan mustahil mengingat semuanya. Salah satu aturan yang ada adalah larangan masuk ke kelas lain. Jika aturan itu menjadi monster, mereka akan berada dalam bahaya saat menjadikan kelas lain sebagai markas. Aturan itu kini sangat membatasi pergerakan mereka, dan Jiun berharap ketua kelas memahaminya. Ketua kelas termenung, mencerna informasi dari Jiun yang memang masuk akal. Situasi kini semakin tidak jelas, penuh kemungkinan dan variabel tak terduga, seperti berjudi dengan nyawa sebagai taruhannya. Jika teori Jiun benar, maka perpindahan antar kelas dilarang dan rencana membuat peta eksplorasi menjadi sia-sia. Waktu 50 menit tidak akan cukup meski mereka berlari secepatnya ke lantai bawah. Ketua kelas kembali menyalahkan diri sendiri yang dianggapnya berpikir terlalu dangkal hingga membahayakan nyawa teman-teman. Kecemasan menghantuinya, membuatnya bingung harus berbuat apa, raut wajahnya memucat dan penuh kekhawatiran. Tiba-tiba, Doyun memecah keheningan dengan pendapat pribadinya bahwa tidak semua peraturan berubah menjadi monster. Doyun bercerita saat ia dan Seona berlari kencang di koridor, jika teori Jiun benar, seharusnya mereka tidak bisa melakukannya. Lagi pula, bukti nyata sudah terlihat di depan mata. Sambil melihat ke arah Junsuk, Junsuk menghisap rokok di dalam kelas, jelas melanggar peraturan, tetapi tidak terjadi apapun kepadanya. Jiun menyetujui perkataan Doyun, mengaku mungkin ia telah berpikir terlalu jauh. Untungnya, monster tangan itu tidak berada dekat Doyun dan Wokyun saat mereka bersuara. Mendengar pernyataan itu, ketua kelas tiba-tiba tersadar akan sesuatu. Ia berjalan mendekati papan tulis, berniat membagikan informasi yang ia ketahui kepada yang lain. Ketua kelas menyimpulkan tidak semua aturan sekolah berubah menjadi monster. Beberapa aturan sudah dilanggar, tetapi mereka tetap baik-baik saja. Soyun membenarkan, setidaknya 2 aturan telah mereka langgar tapi tidak ada yang terjadi. Terutama setelah kejadian yang menimpa tim A, mereka menemukan aturan lain yang sebelumnya tak mereka perhatikan. Menurut ketua kelas, karena jam istirahat dan jam pelajaran tertukar, ada peraturan yang harus dipatuhi dimanapun mereka berada. Dan jika dilihat dari monster yang sudah muncul, mereka mungkin hanya bisa bergerak dalam zona tertentu. Selain itu, monster yang membunuh Pak Guru sejak awal kebetulan berada dekat dengan lokasi mereka. Oleh karena itu, mereka mengira harus mengikuti aturan tersebut secara mutlak. Jika teori ini benar, banyak kemungkinan baru terbuka, misalnya, mereka bisa bebas berkeliaran di jam pelajaran di area lain. Dengan mengetahui batas aturan dan sejauh apa mereka bisa melanggarnya, mereka dapat menemukan pola untuk keluar dari lubang hitam ini. Itulah asumsi liar paling masuk akal yang pernah mereka dengar hingga saat ini. Sayangnya, asumsi tersebut tidak dapat dibuktikan hanya melalui satu kejadian yang telah terjadi. Tidak ada yang pernah mengetahui kebenaran di balik pergerakan monster dan aturannya, sementara setiap percobaan dan analisa membutuhkan nyawa sebagai bayarannya. Namun jika asumsi mereka benar, Soyun merasa lega. Yang perlu dilakukan sekarang adalah kembali melakukan eksplorasi keluar kelas untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Sungjae juga mempercayai perkataan ketua kelas, mengingat hipotesis dan asumsi yang diutarakannya selama ini belum pernah meleset. Suasana suram yang awalnya membuat para siswa putus asa untuk keluar dari kelas perlahan-lahan sirna. Keberanian yang sempat hilang mulai kembali, mendorong mereka untuk melanjutkan eksplorasi. Para murid kembali bersemangat membuat peta yang lebih luas dan detail demi mencari jalan keluar. Beralih ke tim B, Nari terlihat menyendiri di dekat jendela sementara Taehyun mempersiapkan perlengkapan eksplorasi.
Nari berbicara pada diri sendiri, berusaha menyemangati dan meyakinkan dirinya bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Dengan suara lantang, Nari berjanji tidak akan menangis lagi dan membulatkan tekadnya untuk menjelajah sejauh mungkin tanpa rasa takut. Taehyun menasihatinya untuk tidak memaksakan diri dan lebih baik menjaga sikap tenang dan waspada. Namun Nari tidak menerima nasihat dari orang yang sedang terluka, justru menuding Taehyunlah yang sedang memaksakan diri. Nari baru tersadar telah memukul bagian lengan Taehyun yang patah. Dengan wajah polos, ia mundur beberapa langkah, meninggalkan keheningan yang menyelimuti mereka berdua. Kesunyian itu seketika pecah oleh cacian Taehyun yang menganggap Nari sudah gila karena memukul lengan orang yang sedang cedera. Beralih ke tim C, Millie terlihat melayangkan tinjunya ke arah Sungjae. Sungjae yang tidak ingin terkena serangan itu langsung menghindar dengan gesit. Tiba-tiba perhatian Sungjae teralihkan ketika Jiun menghampiri mereka, tanpa menyadari tinju Millie masih melayang ke arahnya. Tinju itu akhirnya menghantam tepat di wajah Sungjae yang tidak siap. Rupanya mereka sedang berlatih refleks untuk menghadapi monster. Jiun memperhatikan Sohan yang terdiam menyaksikan latihan Sungjae dan Millie. Jiun kemudian menawarkan latihan serupa kepada Sohan. Namun Sohan menganggap latihan itu konyol dan sia-sia, lalu segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Jiun pun tertinggal sendirian. Sementara di tim D, Junsuk dan Hyunjun berdiri bersama menghadap jendela. Tanpa ada percakapan, mereka hanya saling menemani dalam diam. Kembali ke tim A, Doyun terlihat duduk termenung sendirian. Khawatir dengan kondisi Doyun, Seona mendekatinya. Seona memastikan keadaan Doyun yang terlihat tidak sehat dan kehilangan semangat. Ia juga menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada Doyun, karena tanpanya ia mungkin sudah menjadi gambar. Doyun memahami maksud Seona yang ingin menghiburnya, namun merasa tidak membutuhkan hal tersebut. Ironisnya, mata Seona yang sembab akibat terlalu banyak menangis membuatnya tidak dapat melihat dengan jelas, bahkan meragukan identitas orang di sampingnya. Melihat kondisi Seona yang justru lebih parah, Doyun tertawa terbahak-bahak dan mengibaratkan mata Seona mirip mata ikan. Doyun meyakinkan Seona bahwa dirinya baik-baik saja, dan menyadari ini bukan situasi yang tepat untuk berkabung. Ia pun berterima kasih atas niat baik Seona. Seona mengungkapkan kepercayaannya pada Doyun, yang disambut hangat dengan ajakan untuk bersiap melakukan eksplorasi berikutnya. Tiba-tiba Soyun dan Wokyun datang bersama, dengan Wokyun yang ingin menyampaikan sesuatu. Wokyun meminta maaf atas sikap pengecutnya yang melarikan diri saat bertemu monster, dan berjanji tidak akan mengulanginya. Doyun menyikapinya dengan santai dan berharap Wokyun dapat melakukan yang terbaik. Seona juga berharap Wokyun tidak mengulangi perbuatannya, namun bukannya menyesal, Wokyun justru mengomentari mata Seona yang bengkak dan terlihat jelek. Karena sikapnya yang tidak peka, Soyun segera melayangkan tendangan kepada Wokyun sebagai pelajaran. Bahkan Soyun ingin menambahkan beberapa pukulan lagi agar Wokyun belajar bersikap sopan terhadap wanita. Tidak lama kemudian, bel jam istirahat berbunyi kembali. Ketua kelas memerintahkan para murid untuk segera berangkat agar tidak ada waktu yang terbuang. Kini mereka melangkah dengan keyakinan baru, meski masih dibayangi ketakutan, demi mencari jalan keluar. Tim A kembali bergerak dengan formasi yang berubah. Soyun yang awalnya bergabung dengan tim A sekarang berpindah ke tim Junsuk, sementara Seojung bergabung dengan tim A. Pertukaran ini terjadi karena Seojung menolak berada dalam tim yang sama dengan para berandal sekolah. Saat itulah Soyun menawarkan diri untuk bertukar posisi. Sebelum berpindah, Soyun sempat memperingatkan Wokyun untuk menjaga sikap dan menaati janjinya. Wokyun patuh dengan gugup, seolah Soyun cocok menjadi figur ibu baginya. Doyun tiba-tiba menyadari sikap Seojung yang terlihat aneh. Ekspresinya berubah seperti senyuman licik bos mafia yang akan mengeksekusi lawannya. Sejak kejadian aneh yang menimpa Yerim, mereka membuat persiapan lebih matang dan meningkatkan kewaspadaan. Mereka bahkan memutuskan berkomunikasi via ponsel untuk menghindari suara tidak perlu. Jika menemukan sesuatu yang mencurigakan, mereka harus segera kembali ke kelas, melaporkan, dan menganalisanya bersama untuk mencari solusi. Berkat kewaspadaan mereka, tidak ada keanehan yang ditemui selama ekspedisi kedua, dan semua kembali dengan selamat. Mereka pun mempersiapkan ekspedisi ketiga dengan mengisi daya ponsel dan mendiskusikan rute perjalanan baru.
Pembuatan peta mulai berjalan lancar dengan banyak jalur baru yang berhasil dipetakan. Ketua kelas dan Jiun terus berkoordinasi mempersiapkan segala kebutuhan ekspedisi. Hingga ekspedisi ke-6, tidak ada bahaya yang ditemui, namun ketua kelas menyadari suatu pola. Semakin waspada mereka, semakin lambat kemajuan eksplorasi yang dicapai. Jarak tempuh menjadi terbatas, sehingga tidak ada pilihan selain meningkatkan keberanian. Kemungkinan besar para siswa lain juga telah menyadari hal ini. Sung Jae membuka jendela untuk sekilas melihat pemandangan luar. Labirin sekolah yang tak berujung terbentang di hadapannya. Ia menyadari mereka tidak membuat kemajuan berarti dan harus bergerak lebih cepat dan lebih jauh. Kemudian bel berbunyi dan ekspedisi ke-7 resmi dimulai. Di suatu sudut koridor sekolah, terdengar suara jeritan minta tolong. Sebuah botol dengan sumbu api menyala terlihat di kejauhan, tanpa penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Teriakan itu bergema di dekat kelas lain. Seorang murid berdiri gemetar ketakutan, menangis pasrah. Sosok aneh dengan cahaya merah di perutnya muncul, dengan kepala mengeluarkan asap yang menyebar di sepanjang koridor. Murid itu berbalik dan berusaha melarikan diri. Tiba-tiba gerakannya terhenti, seolah tersedot ke arah sosok tersebut. Ia gagal mempertahankan kendali atas tubuhnya sendiri, melayang mendekati sosok itu, dan sejak saat itu tidak pernah kembali. Kembali ke Sung Jae yang sedang melihat ke arah depan jendela. Ia dikagetkan oleh kemunculan Miji secara tiba-tiba dari arah belakang. Sung Jae tidak begitu senang dengan sikap Miji yang masih terus mengganggunya saat ia sedang putus asa. Miji tentu saja mengerti akan hal itu, namun siapa yang tidak putus asa dengan kondisi yang mereka alami sekarang? Perasaan ketakutan dan kekhawatiran yang dialaminya secara konstan, menghabiskan energinya. Miji merasa sangat kelelahan dan ingin bersandar di pundak Sung Jae. Sung Jae kembali menyemangati Miji. Lagi pula ia biasanya tidak pernah mengeluh, namun sekarang malah sebaliknya. Tiba-tiba Sung Jae mengingat perkataan Sohan tentang monster yang berkeliaran di jam istirahat. Bukannya menghibur Miji, malahan Sung Jae sendiri yang mulai histeris dan pesimis. Miji yang lelah melihat tingkah Sung Jae yang seperti wanita, memberikan tinjunya ke arah wajah Sung Jae. Dan Sung Jae terlalu mendramatisir keadaan, ia membayangkan semua orang yang akan diburu para monster tanpa adanya tempat perlindungan yang bisa diandalkan. Perhatian mereka beralih ke bel yang baru saja berbunyi, menandakan waktu eksplorasi telah dimulai. Sung Jae memastikan kembali keadaan Miji yang tadinya terlihat sangat kelelahan. Ia menyarankan dirinya untuk beristirahat dan melanjutkan eksplorasi pada jam istirahat berikutnya. Miji dengan ekspresi yang tidak meyakinkan sama sekali, ingin kembali memulai eksplorasi saja agar dapat membuat kemajuan. Lagi pula Sung Jae sendiri yang menyarankan mereka harus bergerak lebih cepat. Jika memang begitu, Sung Jae berencana untuk segera berangkat sekarang. Namun ia ingin beristirahat pada jam istirahat berikutnya. Tiba-tiba Sujin berjalan melewati Sung Jae tepat di depannya. Sung Jae memanfaatkan kesempatan itu untuk memanggilnya. Sujin menoleh, menunggu apa yang ingin dikatakan Sung Jae kepadanya. Namun Sung Jae sangat gugup. Ia terbata-bata dan tidak bisa berbicara dengan jelas. Sung Jae sebenarnya ingin berterima kasih namun entah kenapa itu sangat sulit diucapkan. Alhasil, ia malah bertanya tentang tongkat pel yang bagian kainnya telah dicopot. Sung Jae beralasan ingin meminjam tongkat pel tersebut untuk melihatnya. Sujin diam dan bingung melihat sikap Sung Jae yang agak aneh. Namun ia tetap meminjamkan tongkat itu kepada Sung Jae. Berasa tongkat pel tersebut agak nyaman dan panjang. Lebih aman untuk menjaga jarak dengan para monster. Ia ingin membuatnya juga. Tiba-tiba anggota tim lainnya segera memanggilnya untuk bergegas berangkat. Sung Jae baru menyadari mereka sedari tadi sedang menunggunya. Sung Jae mengembalikan tongkat pel tersebut dan mengucapkan terima kasih. Dalam hati sebenarnya rasa terima kasihnya ditujukan saat Sujin menyelamatkannya dari monster. Sujin mengambil kembali tongkat pel tersebut tanpa mengatakan apa-apa. Ia juga tidak terlalu peduli. Dan segera pergi untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Dengan begitu, eksplorasi ke-7 resmi dimulai. Tim Sung Jae melakukan rapat singkat untuk membahas strategi baru yang akan mereka jalankan. Semuanya demi mempercepat eksplorasi. Ia tidak akan berkomunikasi melalui ketikan di ponsel, selain menghabiskan waktu yang lama, komunikasinya menjadi sangat terbatas.
Ia akan berbicara seperti biasanya, lagi pula mereka telah melewati jalan yang sama sebanyak 6 kali dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda monster tersebut. Tapi mereka tetap akan menguji keamanan dengan melempar botol hanya di setiap persimpangan saja. Dan kali ini mereka juga harus berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Ia bertanya pendapat anggota timnya tentang rencana yang dibuatnya. Berharap ada yang mengutarakan pendapat mereka sendiri jika ada yang merasa keberatan. Miji setuju dengan rencana yang dibuat oleh Sung Jae. Menurutnya itu adalah ide yang bagus. Lagi pula Miji telah melihat koridor ini berjam-jam dan ingin muntah. Ia ingin segera menemukan jalan keluarnya, atau setidaknya menemukan kelas lain. Jiun juga setuju dengan ide Sung Jae. Begitu juga Sohan yang hanya mengangguk-angguk tanpa berbicara sedikit pun. Karena semuanya telah setuju, tidak ada waktu yang perlu mereka habiskan lagi. Mereka segera memulai kembali perjalanan. Sudah 10 jam berlalu sejak para murid mulai terjebak di lubang hitam. Dan total perjalanan yang telah mereka lakukan selama eksplorasi adalah 5 jam. Menahan ketakutan dan stres selama waktu tersebut adalah beban yang sangat berat bagi tubuh dan pikiran. Hal itu dapat membuat pembuluh darah menyempit, tekanan darah naik. Akibatnya aliran darah ke otak menjadi berkurang, lalu sakit kepala mulai menyusul dan hal tersebut dapat menambah beban stres yang dialami. Setiap melakukan eksplorasi, mereka selalu mengalami sensasi tersebut di sepanjang perjalanan. Mereka mulai kelelahan. Bahkan beristirahat pun tidak banyak membantu. Karena perasaan takut dan waspada tersebut tidak akan benar-benar hilang dari hati mereka. Miji kembali mengeluh. Meskipun mereka kali ini berjalan dengan sangat cepat, tetap tidak menemukan apapun. Seolah koridor ini tidak ada ujungnya. Sung Jae kembali pesimis. Mungkin semua kelas telah menghilang pikirnya. Miji yang telah mengenal Sung Jae dengan baik, bisa menebak ia akan berkata seperti itu dan segera menyuruhnya untuk diam. Sementara Sohan terlihat sedang memperhatikan botol yang berisi air di dalamnya. Ia mengoyang-goyangkan botol tersebut, lalu membuka tutup botol, dan meneguk air di dalamnya. Jiun sekali lagi menghampirinya dari samping. Ia menoleh ke arah Jiun sejenak, lalu membuang pandangannya ke arah lain. Karena semuanya telah kelelahan, Sung Jae memutuskan untuk kembali ke kelas. Saat mereka berjalan kembali, saat itulah Sung Jae merasakan sesuatu dari arah belakang. Ia berbalik untuk memeriksa situasi. Namun tidak ada apapun yang terlihat di sana. Hanya kegelapan tak berujung tanpa ada sosok seorang pun. Tetapi firasat Sung Jae menyuruhnya untuk memeriksa persimpangan di depannya. Anggota tim lainnya heran dengan arah yang dituju Sung Jae. Itu bukanlah arah kembali. Sung Jae mendekati persimpangan, memegang dinding koridor, lalu mengintip secara perlahan-lahan. Miji menghentikannya. Sementara Jiun masih kebingungan dengan apa yang akan dilakukan Sung Jae. Sung Jae mengetik di ponselnya untuk meminta botol. Sohan memberikan botol air minum yang ia pegang kepada Sung Jae. Dan Sung Jae melempar botol tersebut di persimpangan tersebut. Namun tidak ada reaksi apapun. Merasa situasi aman, Sung Jae mengaktifkan cahaya ponselnya dan berjalan menelusuri persimpangan koridor. Langkah demi langkah mereka tempuh dengan hati-hati. Setelah berjalan beberapa langkah, mereka menemukan botol yang dilempar sebelumnya, namun anehnya di bawah botol tersebut terdapat cairan aneh. Sung Jae mengambil botol tersebut untuk memeriksa cairan tersebut. Miji mengira itu adalah urin seseorang. Ia merasa jijik, namun juga merasa aneh. Firasatnya buruk. Ia menyarankan semuanya untuk segera kembali ke kelas. Tiba-tiba Sohan merasakan sesuatu. Ia melihat sosok hitam mulai di atap koridor. Sohan mengarahkan cahaya ponselnya ke atas, dan pemandangan mengerikan terpampang. Sosok manusia yang menyeramkan terlihat menempel di langit koridor. Dan tidak hanya satu, ada banyak sosok seperti itu yang tersusul. Menambahkan kesan mengerikan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sohan mulai menyadari adanya tanda-tanda keberadaan monster di dekat mereka. Sementara itu, Sung Jae sendiri melihat suatu cahaya yang ada di depan koridor. Cahaya itu mirip seperti pantulan dari cermin yang ada di ruang kelas. Miji dengan bersemangat membenarkannya. Tidak salah lagi, itu adalah kelas lain. Miji menyuruh Sohan dan Jiun untuk menyusul, memberitahukan mereka telah menemukan kelas lain yang tidak jauh dari tempat mereka berada. Namun Jiun menolak untuk ke sana karena Sohan ingin segera kembali ke kelas.
Miji berbalik dan berusaha untuk sekali lagi melempar botol, memastikan keadaan aman. Ia melempar botol tersebut dengan kuat. Botol itu melayang di udara beberapa saat sebelum menyentuh ke lantai, menciptakan suara berisik yang dapat didengarkan oleh siapa saja. Namun tidak ada reaksi apapun yang keluar. Mereka senang mengira segalanya telah aman. Miji buru-buru pergi ke persimpangan berikutnya untuk segera melihat kelas lain. Namun tiba-tiba, ia bertemu dengan sosok aneh, sosok monster yang memakai jas laboratorium dengan kepala menyerupai tabung eksperimen. Saat itulah Miji pucat seketika. Sung Jae yang menyusul awalnya senang menemukan kelas lain, namun perlahan berubah tegang ketika melihat monster tersebut. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.